Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Mega Aulia dengan NIM D11 2020 03059, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dianuswantoro. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel. Sebelumnya kita tulis dulu data yang akan kita gunakan nanti, seperti contohnya untuk memasukkan rumus jumlah, rumus rata-rata, dan juga sebagainya. Sebagai contoh, kita gunakan data penderita demam berdarah di wilayah Kota Semarang pada tahun 2018. Di sini kita masukkan data seperti nama puskesmas, kemudian jumlah penderita di puskesmas tersebut. Kemudian kita juga memasukkan jenis kelamin dari penderita demam berdarah di sekitar wilayah Kota Semarang. Setelah datanya sudah jadi, kita bisa langsung memasukkan atau menjumlah dengan cepat tanpa harus menghitung satu persatu. Kita bisa menggunakan rumus sum yang ada di Microsoft Excel. Oke, di sini kita bisa gunakan rumus untuk menjumlah, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, lalu kita blok bagian jumlah penderitanya dari awal sampai akhir, dari bagian atas ke paling bawah, sehingga nanti bisa dijumlahkan secara otomatis. Setelah itu, kita bisa langsung tekan enter dan sudah keluar jumlah dari penderita tersebut. Setelah itu, kita akan menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel. Kita menggunakan rumus sama dengan average, kemudian kita taruh buka kurung dan kita blok bagian jumlah penderita. Setelah itu bisa langsung tekan enter dan sudah muncul angka dari rata-rata jumlah penderita tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah penderita dengan jenis kelamin laki-laki. Caranya sama dengan yang sebelumnya, dengan menghitung cara total, yaitu dengan sama dengan sum, kemudian kita tarik bagian jumlah penderitanya di bagian laki-laki saja, dan sudah muncul total dari penderita penyakit tersebut yang berkelamin laki-laki. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari penderita berjenis kelamin perempuan. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan sama dengan sum, kemudian kita blok di bagian jumlah penderita berjenis kelamin perempuan. Dan kita bisa lihat langsung total atau jumlahnya sudah keluar. Untuk selanjutnya kita akan membuat grafik penderita DBD berdasarkan puskesmas dan juga jumlah dari penderita DBD tersebut. Kita langsung aja blok dari nama puskesmasnya, wilayah puskesmasnya, kemudian juga jumlah penderitanya kita blok, lalu kita langsung ke insert dan masukkan ke diagram batang. Kita bisa pilih diagram batang atau diagram lingkaran sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan kita. Kita bisa langsung lihat. Kita juga bisa langsung menyesuaikan, merubah judulnya. Misalkan di sini menjadi grafik penderita demam berdarah. Di sini kita akan membuat grafik penderita DBD berdasarkan jenis kelamin dan juga puskesmasnya. Di sini langsung aja kita blok di bagian nama puskesmas sampai dengan ke penderitanya.
Setelah itu kita langsung bisa masuk ke insert dan kita pilih ke bagian diagram atau charts. Kita bisa pilih di diagram batang atau diagram lingkaran. Kita bisa sesuaikan. Kita bisa sesuaikan diagram ini mau dibuat untuk jenis kelamin laki-laki dulu atau perempuan, kita bisa pilih. Kita bisa sesuaikan kembali di bagian yang kita blok tadi di warna biru. Itu kita geser hanya di bagian laki-laki saja. Jadi nanti yang keblok di bagian laki-lakinya saja. Setelah itu kita akan membuat grafik untuk jenis kelamin perempuannya. Caranya sama, yaitu kita blok dulu di tabelnya di bagian puskesmas dan juga jenis kelamin. Kemudian kita sesuaikan kembali untuk sekali lagi hanya untuk bagian perempuan, karena ini kita buat grafik untuk bagian perempuan. Di sini kita juga bisa menyesuaikan warna yang kita ingin pakai atau kita gunakan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya kita akan membuat data penderita DBD dengan disertai kriterianya seperti waspada, bahaya, cukup, dan juga aman. Sebelumnya kita tulis dulu kriterianya. Setelah itu kita bisa tambahkan tabel yang akan kita isi seperti tabel di atas tadi. Setelah tabel sudah jadi, kemudian kita sudah membuat juga tabel bantunya. Kita langsung aja masukkan kriteria laki-lakinya. Kita menggunakan rumus IF. Setelah itu kita klik enter dan sudah muncul kriterianya yang sesuai. Selanjutnya kita bisa isi kriteria di bagian jenis kelamin perempuan dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan menggunakan rumus IF. Selanjutnya kita klik enter dan selesai. Itu tadi penggunaan rumus untuk jumlah, rata-rata, kemudian juga menggunakan grafik, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan melengkapi data menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk yang pertama atau sebelumnya kita tulis dulu datanya. Setelah tabel jadi, kita langsung aja untuk melengkapi menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik kode depannya, kita beri tanda koma, kemudian kita blok di bagian tabel bantu, kemudian kita jadikan $, atau kita kunci, yaitu menggunakan FN, atau kita klik F4. Setelah itu kita beri tanda 2, kemudian tutup kurung, dan sudah jadi. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mengkopinya, agar lebih mudah. Selanjutnya kita melengkapi di bagian KA Prodi. Caranya sama, yakni menggunakan rumus VLOOKUP. Setelah itu kita langsung blok di tabel bantunya, dan kita copy ke bawah supaya lebih mudah. Cukup itu yang dapat saya sampaikan dan juga saya praktekkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.